Selamat malam, kembali kita bertemu di Tanya Mentor. Bersama saya Ken Big Tami Kulinari. Dan hari ini, seperti yang ada di e-banner yang ada di Tanya Mentor, saya akan ditemani oleh seorang sahabat saya yang sangat unik. Dia ini seorang cosplayer dan visi dia menjadi seorang cosplayer itu yang menarik. Ya, saya sampai kehabisan kata-kata nih, harus berkata apa. Ya, dia ini seorang seorang pengusaha eh, dan juga memiliki hobi dengan Spider-Man seperti baju yang saya pakai saat ini nih. Nah, seperti ini. Ya. Nah, saya sempat menjalankan satu charity bersama dia dan makanya hari ini saya mau ngajak dia untuk bergabung di Tanya Mentor untuk dia boleh bercerita langsung kepada kita semua mengenai kenapa sih dia ini sebenarnya memilih menjadi seorang cosplayer dan kenapa pilih Spider-Man dan ada cerita unik di dalamnya. Ya. Eh, Nanti kita sambil menunggu Bro Nico untuk bergabung. Dan saya mau bertanya kepada teman-teman, apa kabarnya hari ini semuanya? Apakah baik-baik semuanya? Halo Bro David, apa kabar? Ya, semua teman-teman apa kabar? Senang sekali malam hari ini saya bisa ketemu dengan teman-teman semua. Semoga malam hari ini kita belajar sesuatu ya. Pasti kita belajar sama-sama belajar. Nah, ini dia. Nick Spidey sudah bergabung. Saya ajak dia join ya. Wow. Halo, Kak. Halo brother, apa kabar? baik bro. Gimana Wah, kabarnya? ini dia nih. Baik, baik, baik semua. Gimana keadaan? Aman-aman semua? Baik, Karena ada Spider-Man semua aman ya? baik, baik. Sehat dong. Suara bro agak kecil nih bro. Oh ya, bisa jelas gak sekarang? Ya, lumayan. Nah ini teman-teman Udah jelas bro. yang hari ini akan menemani kita ditanya mentor, Halo, Nick Spidey. Boleh bro menyapa hai teman-teman guys. ditanya mentor pada malam hari ini? Halo semua, apa kabarnya? Halo. Ah, yes, yes, yes. Yes, yes. Gimana? Hmm. Dari mana Gimana aja nih nih? bro? Hah? Kemana aja? Kemana di rumah aja bro? Kita harus mendukung program pemerintah untuk memutuskan tali COVID bro. Kalau enggak, bro capek nih keliling-keliling mengamankan negara nih. Iya benar-benar mesti stay home aja ya. Stay Iya, home, kita stay stay home safe. dulu sekarang. Everyone. Nah, teman-teman tanya mentor, Yes. beginilah keseharian dari Bro Nico, namanya Bro Nico. Ya, dia Halo, memakai kostum halo Spider-Man guys. seperti ini nih. Bro, Yes. nyaman nggak pakai pakai kostum, Yes. bro? Oke, oke, Hah? Nah, mungkin oke kok. biar kita sama-sama asik di sini ya. Teman-teman mungkin mau tahu wajah aslimu, bro. Tapi sebelumnya kita potret dulu nih, Oh, bro. oke. Oke, mantap. Halo Peter. Wah, disapa tuh Peter Parker kata Bro David. Oh, halo David. Halo, Ya, halo ya, ya, semua. ya. Ya, iya, ya. Oke. Bro, sebelum buka topik, bro, Ya, mungkin cerita sedikit ya. kenapa lu pilih Spider-Man, bro? Kalau kalau pilih hulek kegedean, Bro. Oh, gitu ya. Ada cerita yang unik tentang Iya, Spider-Man, bro? iya kalau Spider-Man ya dia karakter yang simple aja ya sebenarnya ya. Dia humble juga, terus apa? Dia juga bukan dari apa keluarga yang kaya, tapi dia suka menolong orang orang lain. Dia juga cuman live sama
antinya, ya kan, pamannya kan meninggal juga kan, gitu. Ya. Tapi memang Spider-Man ini memang masih anak-anak gitu ya, ketimbang yang karakter lain kan udah pada dewasa gitu. Jadi sifatnya eh, lebih supel ya ke orang lain ya, ke anak-anak terutama untuk yang membutuhkan. Ya, Berarti karakternya itu simple, sederhana, tapi ada satu poin bro, di mana kita semua tanya mentor, ternyata sifatnya mirip dengan Spider-Man. Suka membantu ya bro? suka membantu, ya. Harus humble juga, Yes, yes, yes. ya. Ah, Meskipun ah, 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 ah. meskipun punya eh, meskipun punya super power, tapi dia tetap hanya manusia biasa ya, si Spider-Man ya kan, bahwa dia Ya. cuman student gitu ya kan. Dia juga masih mesti cari kerja, jadi kayak kehidupan sehari-hari kita aja ya sebenarnya ya gitu ya. Bahwa kalau Ya, during the ya, ya, day dia kuliah gitu ya kan. Ya kalau ada ya, kejahatan dia baru apa ganti kostum gitu ya kan. Tapi dia kan ya, ya, ya. mempunyai kelebihan, dia pinter sebenarnya gitu loh. Ya kan, Oke, di kuliah itu, di sekolahnya itu dia pinter sekali gitu dalam oke. science gitu ya kan, dia pinter. Nah dari situ dia kan juga apa, cenderung mau apa, menolong orang lain, tapi di salah satu sisi dia nggak punya orang tua gitu, jadi dia merasa ada yang kehilangan ya sebenarnya ya, kehilangan dari jati Oke. dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya dia menjadi Spider-Man itu seolah-olah dia mempunyai power, dan seolah-olah itu nggak ada artinya gitu, maksudnya oke, nggak punya orang tua nggak apa-apa ya kan, dan I just be myself gitu ya kan, I just be myself by ya menolong orang lain gitu Ya, ya. ya kan. Nah di situ jadi dia menemukan jati dirinya yang baru, bahwa kalau jadi Peter Parker dia jadi yang rada nerd juga sebenarnya ya kan orangnya, tapi pas jadi Spider-Man dia mempunyai kekuatan yang luar biasa banget sebenarnya gitu. Di salah satu sisinya yang paling baik adalah kalau misalnya dia sayang banget sama bibinya itu ya, N-nya ya, N-nya, N May. Dia selalu Ya. menomorsatukan gitu ya kan, menomorsatukan keluarga untuk membantu dia, entah itu mau beli telur ya, beli kebutuhan masakan gitu. Kalau kita bisa lihat dari film-filmnya itu, dia selalu membantu. Nomor satu itu pasti keluarganya dulu. Ini. Nah dari situ kita bisa lihat kalau memang keluarga itu penting gitu bro. Nomor satu, ya kedua kalau misalnya itu juga membantu orang lain juga, dia uh, pasti di luar sana juga pasti banyak yang nggak suka. Ada yang pro, ada yang kontra Spider-Man juga kan. Bahwa Ya, beritanya ya. juga ada yang menjelek-jelekan ya kan, tapi ada yang pro Ya. juga gitu. Nah di situ kita bisa ngelihat kehidupan kita memang pasti ada jatuh bangunnya juga seperti Spider-Man ini. Oke. Nah kalau begitu gimana sih caranya gitu ya kan? Dia tidak mempedulikan kata-kata orang lain, atau misalnya bahkan masuk koran pun juga yang dijelek-jelekan gitu, dia juga tetap melakukan satu aja, ya kebaikan untuk orang lain gitu. Ya kan, dia tetap melakukannya itu gitu. Meskipun di cemooh atau di mana gitu, tapi dia tetap melakukan orang lain, sehingga orang yang ditolong itu sebenarnya tahu siapa Spider-Man ini kan gitu loh. Bahwa dia adalah orang yang baik, yang menolong orang lain gitu ya kan. Nah, di mana kalau misalnya itu bisa membangun eh, apa ya, kepercayaan diri dia juga sendiri sebenarnya untuk Spider-Man ini gitu, ya kan? Yang tadinya dia nggak punya apa-apa, dia bukan dari keluarga yang kaya, eh, keluarganya nggak ada gitu ya kan? Tapi dia bisa disenengin banyak orang gitu. Nah, kalau udah disenengin banyak orang gitu kan,
ya rasa percaya dirinya kan pasti ada ya, bertambah, dan dia lebih eh, sosial lagi kepada orang-orang gitu. Dia that's why we call friendly neighborhood Spider-Man kan, Hmm, 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 hmm. tetangga yang baik sebenarnya gitu. Ya, 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 Ya ya. gitu sih bro intronya. Gitu ya. Jadi dari Yes, tokoh Spider-Man ini kita belajar dia menjadi someone karena dia itu membantu orang ya. yes, betul. Yes. Oke. Bro, anyway, lu pakai topeng gitu kepanasan nggak, bro? Kalau panas lu boleh unmask deh, biar Oke, buka teman-teman ya. boleh tahu. Oke, bentar, bentar. Deng, deng, deng. Nah, nah ini teman-teman, ini dia. Wah, lihat sampai keringetan. Totalitas Bro Niko. Ya, it's okay. Ya, teman-teman lihat Bro Niko saking mau mau memberikan satu inspirasi untuk teman-teman tanya mentor, dia sampai kepanasan keringetan lihat. Wah. Tapi Bro, Hai dari tadi guys. batuk ada sedikit sakit ya, Bro? Enggak sih tadi gatel aja. Oh, Heeh. gatal. Oke, oke. Oh, iya, Bro, gatel. tema hari ini Yes. adalah temanya adalah everybody is superhero. Gitu, Bro ya. Hmm. Oke. Yes. Maybe lu bisa cerita sedikit kenapa lu menjadi seorang cosplayer. Tadi lu sudah cerita tentang Spider-Man bahwa dia adalah sosok yang mau membantu. Nah, kenapa lu sendiri menjadi seorang cosplayer? Nah, mungkin lu boleh cerita Oh, background-nya seperti apa gitu. awalnya ya. Ya, Awalnya ya, jadi cosplayer ya. ya. Awalnya itu dulu belum pernah punya kostum. Tapi waktu itu saya ngelihat dari anak saya Ben, waktu itu dia lahir belum sempurna ya keadaannya ya, gitu ya. Jadi dalam 2 hari dia udah dioperasi gitu ya kan. Masalahnya 2 hari sebenarnya operasi ya, Bro? di usia 2 hari dia operasi Oke. karena kerongkongannya itu belum nyambung gitu, nggak nyambung gitu. It's sangat langka banget ya sebenarnya itu, langka sekali penyakitnya itu. Nah di situ uh, tapi di situ kita mana anak pertama lagi ya kan, habis itu keadaannya kayak begitu gitu, ya sangat sedih sekali sebenarnya gitu ya kan, melihat dia apa harus menjalani itu semua gitu. Tapi di satu sisi sebenarnya itu uh, si Ben ini mempunyai uh, jiwa semangat untuk hidupnya itu bro, semangat untuk hidupnya yang luar biasa menurut saya ya, menurut uh, seorang bapak gitu ya kan, itu belum pernah melihat seperti itu gitu, jiwa semangatnya untuk hidupnya. Dia mengalami begitu susah, percobaan yang begitu susah untuk sebagai anak kecil. Dia belum ngerti apa-apa kan gitu ya kan. Heeh. Cuman ya saya waktu itu di sana ya cuman bisa berdoa dan pasrah aja sebenarnya gitu ya kan. Berdoa, Ya. berdoa dan berdoa, uh, menunggu mujizat ya, mujizat dan keajaiban ya untuk kesembuhan band ini gitu. Nah dari situ uh, ya saya belajar kok, apa anak kecil aja bisa mempunyai semangat yang luar biasa, kenapa kita enggak gitu ya kan? Kenapa kita nggak bisa jadi hero juga gitu bagi orang lain gitu, berbuat baik juga. Dulu awalnya belum punya kostum, dulu cuman sewa kostum di TC yang 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 nggak gitu bagus sih, so, nggak gitu bagus banget, jadi kayak piyama gitu, masih gombior-gombior gitu. uh, tapi ya saya sewa untuk menyenangkan hati anak saya gitu. Anak saya kasih, disewain juga Captain America. Terus habis itu kita buat video YouTube untuk dancing together, pakai kostum. Jadi saya pakai Spider-Man, anak saya pakai Captain America. Di umur
dua atau tiga yang waktu itu ya. Eh, Lupa deh gitu. Nah dari situ dia seneng banget gitu ya kan. Waktu itu ada dia lagi seneng lagu Gangnam Style waktu itu kalau tahu Gangnam Style Ya, dia ya, seneng ya. banget gitu ya kan. Jadi setiap dia di rumah sakit dia ngalamin banyak operasi gitu. Dia selalu minta lagu itu, Gangnam Style itu, yang si Psy itu. Nah, habis itu ya jadi di sana dia seneng gitu. Jadi kenapa sih saya nggak mau buat dia happy gitu. Ya udah coba-coba pakai baju Spider-Man gitu ya kan, sewa. Dia seneng banget gitu jadinya gitu. Terus habis itu kayaknya saya merasa klop aja kayaknya cocok menjadi Spider-Man gitu. Nah dari situ mulai cari-cari temen yang lokal, tanya-tanya, tanya sini, tanya sana yang udah senior lah ya, cosplayer deh waktu itu ya, ada teman saya gitu ya kan. Terus akhirnya dapat gitu, saya beli dari luar kostumnya. Belum yang terbaik juga sebenarnya, ya kan. Tapi it's okay gitu, it's getting there. Lalu pengalaman saya pertama kali keluar itu pas hari Father's Day di sekolahan anak saya Ben ini gitu. Jadi di Oke. mana dulu pemalu banget nggak pernah bisa tampil di luar, nggak bisa public speech di luar gitu ya kan. Tapi dengan dukungan teman saya itu ya coba aja keluar katanya gitu, pakai kostum gitu ya kan. Mana itu hari besar untuk Father's Day di sekolah waktu itu anak saya merayakan Father's Day. Terus jadilah saya pakai kostum Spider-Man ke sekolah anak saya on Father's Day dan semuanya pada uh, wow gitu ya bingung gitu ya sebenarnya ya gitu ada Spider-Man ada Spider-Man gitu ya kan jadi ya udah pede aja gitu ya kan lama-lama sifat apa cueknya keluar gitu padahal kan pemalu banget dulu ya gitu jadi kalau udah apa everybody's happy gitu ya kan, especially the kids gitu in school ya kan dulu Ben baru umur berapa, 4 atau 5 mungkin gitu, uh, dia seneng banget sih sebenarnya gitu ya kan seneng banget, terus guru-guru juga pada, waduh Ben untung banget tuh bapak kamu jadi Spider-Man gitu ya kan, adalah Spider-Man gitu, terus ya dari situ apa mulai ada apa ya confidence gitu ya confidence untuk uh, kenapa nggak jadi terusin kan Spider-Man banyak kostumnya ya sebenarnya kostum banyak macamnya sebenarnya gitu terus mulai tanya-tanya gitu jadi beli lagi gitu loh kepengen lagi jadi apa Spider-Man ya kan punya kostum yang lebih bagus lagi gitu ya kan yang lebih keren gitu. Terus habis itu ya seneng aja sih awalnya sih dari situ jadinya gitu sebenarnya dulu nggak punya intensi apa apa gitu ya kan tapi eh balik lagi ke anak saya itu Ben gitu ya kan nah di mana dia yang menjadi inspirasi sebenarnya untuk saya menjadi meneruskan sebagai Spider-Man cosplayer ya gitu ya kan ya mungkin kalau nggak ada hari itu Father's Day gitu ya mungkin juga saya juga nggak dapat confidence sampai sekarang gitu untuk jadi Spider-Man gitu meneruskan Spider-Man gitu ya Oke, oke. Jadi kalau gua sarikan sekilas dari awal sampai hari ini berawal dari band ya, cerita band anak-anak anak Hiu ya, Bro. Yang sejak usia yes 2 hari sudah dioperasi. Sekarang umur berapa, Ben? sekarang 9 dia 9 9 tahun tahun ya. ya Kesehatannya gimana? Udah getting well atau gimana?
Dia sekarang oke, dia sebenarnya semuanya oke. Cuman memang untuk makannya dia belum bisa seperti normal. Dia mesti makan yang seperti bubur dihalusin jadi di blended semuanya makanannya. Eh, ya belum bisa belum bisa apa menggigit ya. Gigit udah bisa, tapi punya masih belajar, bro. Ya, masih belajar. Tapi he's doing okay. Dia sehat aja semuanya sekarang. Apa pertumbuhannya sih oke semuanya. Cuman masalah di untuk daya makannya aja yang Oke, oke. belum sempurna ya. Ya. Oke, berarti hari ini pun dia masih punya ketergantungan dengan alat-alat untuk medis untuk menopang dia ya. Oh iya, jadi masih eh kalau setiap malam dia masih ada selang di perutnya yang langsung ke usus dia. Oke, Itu oke, ada jadi susu untuk dia, untuk oke. perkembangan dia ya, untuk pertumbuhan dia. Jadi Ya, ya. uh, di waktu dia tidur kita pasang susu di selangnya dia supaya dia Oke, apa bisa ada gizinya tumbuh gitu ya kan selain dia makan yang blended foods tadi. oke, oke, oke. Ya. Jadi di situ ya, gue hari ini belajar, lu ini justru melihat sosok hero itu di band ya. Dari dia usia 2 hari mengalami proses medis, tetapi dia tidak nyerah. Walaupun kita ngomong tidak nyerah, umur 2 hari kita nggak ngeliat gimana, tetapi lu sebagai orang tuanya bisa ngerasa bahwa dia punya fighting spirit gitu ya. Betul sekali. Iya, betul. Betul sekali. Ah, 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 ah. Daya juang untuk semangat hidupnya itu uh, dan sampai sekarang dia juga nggak pernah kalau misalnya dia mengalami uh, banyak operasi sebenarnya gitu dan dia juga uh, dia menerima aja ya sebenarnya gitu nggak pernah komplain nggak pernah apa uh, merasa sakit setelah operasi atau gimana kayak anak normal aja sebenarnya gitu jadi dia ya luar biasa banget sih Ben Ya, ya, ya. ya. Karena band sosok yang menginspirasi lu, sehingga lu awalnya hanya mau menghibur dia, sekarang lu jadi quote unquote menghibur banyak anak-anak juga ya. Iya, iya. Di satu sisi iya, karena eh, teman-temannya jadi eh, pada tahu kalau Ben punya apa, dedinya Spider-Man gitu. Jadinya di sekolah, eh, jadi dari sekolah udah heboh istilahnya gitu ya kan, jadi rame lah waktu itu ya kan pertama kali gitu ya kan. Ya terus habis itu ya sampai sekarang sih sebenarnya sampai sekarang eh, ya puji Tuhan apa terus habis itu ada teman-teman yang mendukung juga terus teman-teman deket gitu ya kan awalnya nggak kenal sama sekali jadi kita sebagai cosplayer kita em, terus bertambah ya teman-temannya ya. Jadi kenal lagi di mana cosplayer di Indonesia itu sebenarnya udah banyak banget yang udah senior senior yang udah levelnya udah master master lah gitu nah gua yang baru em, menjalani 3 tahun lah mungkin ya 3 tahun itu awal-awal tahun juga masih belajar-belajar gitu ya kan posenya juga nggak bisa gitu ya kan caranya gimana gitu ya kan ya semuanya belajar aja sih tanya-tanya temen gitu ya kan terus habis itu uh, mestinya pakai apa sih gitu dulu awalnya juga topengnya ini lensanya itu uh, masih berembun gitu jadi kalau pas dipakai nggak bisa lihat apa-apa kita sebenarnya gitu nggak bisa lihat apa-apa jadi kayak meraba-raba gitu ya kan apalagi saya pakai kacamata kalau pakai Spider-Man nggak bisa mesti copot gitu dan habis itu ya istilahnya apa ya kayak upgrade gitu ya mungkin ya upgrade. Jadi
ternyata ada lensanya eh, yang anti fog gitu, yang anti embun lensanya gitu. Nah, di situ mulai jadi ketemu teman lagi, dan luar biasa sih sebenarnya ya. Jadi mengenal banyak karakter dari teman-teman dari segala penjuru daerah gitu ya kan. Not to mention agamanya juga beda-beda, rasnya juga beda-beda semuanya. Tapi di situ gue merasakan persatuan yang luar biasa sebenarnya itu dari teman-teman ya. Bahwa di Spider-Man komunitas ini nggak ada istilahnya yang membedakan kita, yang kaya, yang miskin, yang uh, yang dari keluarga mana itu semuanya satu di komunitas ini gitu. Jadi buat gue sih seneng banget ketemu komunitas ini, Spider-Verse Indonesia, di mana mereka selalu mensupport ya satu sama lain untuk ya kita saling ingetin kalau misalnya ada pose yang salah ya mestinya dibenerin gitu. Tapi ada juga yang masih baru banget gitu ya kan, yang kostumnya masih kurang, ya bukan jelek ya, tapi ya kurang misalnya gitu ya, ya kita bilangin kalau misalnya bisa lebih bagus kenapa enggak, demi menyenangkan anak-anak gitu ya kan. Banyak aspek-aspek dari Spider-Man itu yang mesti diperhatikan, adalah dengan caranya dia berkostum sebenarnya gitu ya kan, dimana orang ngelihat Spider-Man udah pasti tahu oh itu Spider-Man gitu, pasti kan anak-anak seneng gitu. Ya memang banyak tipe Spider-Man, ada yang hitam, ada yang apa gitu. Ya nggak masalah sih buat kita sebenarnya gitu ya kan. Member juga banyak, yang punya kostum juga banyak banget, macam-macam. Terus ya untuk menyenangkan anak-anak jadi kayak hobi aja gitu, hobi seseorang gitu ya kan, hobi untuk membantu orang lain di komunitas ini. Sebenarnya juga tujuan utamanya sebenarnya charity, kunjungan ke rumah sakit, ke panti asuhan, terus yayasan yatim piatu juga ya kan, terus kita juga galang donasi ke anak-anak yang membutuhkan di Car Free Day ya kan. uh, ya di situ menghibur anak-anak itu seolah-olah mereka uh, yang memberi kita power lebih ya sebenarnya gitu ya, untuk menjadi semangat hidup gitu. Karena balik lagi ke si Ben, anak kecil itu kan masih polos ya, dimana kalau misalnya anak kecil sakit itu yang penting dia maunya sembuh sebenarnya gitu ya kan, dia mau sembuh apapun itu caranya, pasti dia mau sembuh gitu. Nah begitu dia ngelihat Spider-Man di dalam kesakitan itu, anak-anak itu bisa uh, tertawa, bisa senyum ke kita, ya kan? Bisa kasih high five, toss ke kita, gitu ya kan? Seolah-olah itu penyakitnya hilang seketika, menjadi lebih happy, lebih bahagia ketemu Spider-Man. Meskipun ada beberapa satu atau dua anak kecil yang masih baby atau yang masih nggak tahu Spider-Man atau apa, ada yang takut, ada ya takut kaget gitu jadinya gitu. Tapi mayoritas sebenarnya uh, pada senang ketemu Spider-Man gitu. Nah, kita rame-rame, biasa kita kasih goodie bag juga kepada anak-anak yang sakit. Waktu itu di RSM juga kita kerja sama yayasan ya, biasanya ya, yayasan. Terus kita bagi goodies bag, ada yang berupa buku gambar, ada yang berupa snacks gitu ya kan. Dan di situ anak-anak happy ya, happy banget gitu. Nah, sebenarnya kita terhiburnya itu karena apa? Karena ya anak-anak itu sendiri gitu. Jadi memang mereka yang menyemangati kita lagi sebenarnya gitu, Bu. Jadi kebalik gitu ya, Bro ya. Jadi
apa, kita berbuat baik, tapi anak itu memberikan hal yang positif lagi gitu loh, ya kan? Dimana hal positif kan pasti kan membangun hidup kita gitu ya, untuk lebih apa, semangat lagi, lebih motivated lagi, ya kan? Jadi terus terang kalau misalnya kita melakukan itu gitu, itu sebenarnya jadi nagih ya, ketagihan gitu. Nah, jadinya pengen Ketagihan untuk lagi nolong untuk orang ya. menyemangati anak. Yes, yes, yes. Ketagihan jadi membuat berbuat, ya kita kita sebenarnya nggak ngapa-ngapain ya, just pakai kostum, ya kan, menghibur anak-anak, ya bilang ya semangat untuk sembuh, ya kan, selalu baik sama orang tua, tetap berdoa. Eh, itu aja kita juga udah melakukannya juga dengan senang banget gitu, karena apa yang kita dapat setimpal gitu. Capeknya kita sebenarnya setimpal sama anak-anak yang memberikan, entah itu cuman senyuman, entah itu cuman kayak tos gitu ya kan. Ada yang nggak bisa, dulu di RSCM juga ada yang nggak bisa lihat gitu ya kan, dan nggak bisa bangun gitu. Jadi eh, kita mendapat pengalaman yang luar biasa banget sebenarnya gitu, untuk menilai anak-anak ini sebenarnya luar biasa banget, luar biasa. Dan orang tuanya juga, karena saya ngalamin juga sebenarnya, itu nggak gampang, nggak gampang punya punya situasi anak yang seperti itu. eh, kita, ya kita mesti bersyukur ya sebenarnya ya, kita mesti bersyukur. Ada yang lebih, mohon maaf, yang lebih worse dari kita, yang lebih parah dari kita gitu ya kan, tapi mereka bisa dengan keadaannya menerima, bersyukur, dan itu membuat kita luar biasa banget gitu. Perjuangannya itu jadi yang nggak bisa diungkapkan ya, kata-kata gitu, lebih dari segalanya gitu mungkin gitu. Jadi dia willing, ya gimana ya, untuk berjuang untuk sembuh aja dia juga memerlukan yang bantuan yang luar biasa banget sebenarnya gitu ya, dari orang tuanya gitu ya kan. Nah, dimana pas saya datang sebagai Spider-Man sama teman-teman, sebenarnya sedih ngelihatnya gitu, sedih banget ngelihatnya untuk anak-anak yang sakit ini. Ada yang mesti dipanggul ibunya karena dia tidak bisa berdiri, kena spine-nya gitu ya kan, tulang belakangnya gitu. eh Ya sebenarnya di balik topeng itu kita juga meneteskan air mata juga sebenarnya gitu ya kan. Jadi eh rasa rasa ingin menolongnya lebih lagi jadinya gitu. Apa ya yang bisa dibantu lagi gitu loh, ya kan, untuk anak-anak ini gitu loh, ya kan. Ya, terutama kalau misalnya memang ada yang benar-benar membutuhkan, biasanya itu kita eh, pilih satu anak, misalnya waktu itu kalau nggak salah sebulan sekali, kalau nggak salah satu anak gitu ya, ada yang kita pilih yang memang dia benar-benar membutuhkan. Dulu pernah ada anak yang luka bakar, kena luka bakar, jadi semuanya kena luka bakar. Dia oke, tapi dia kepengen Spider-Man menghibur gitu, menghibur, buatin video aja gitu untuk ucapan buat cepet sembuh gitu ya kan. Ya udah, abis itu kita buat, terus abis itu ya kita pikir kita mesti galang donasi dong untuk anak ini, membantu gitu loh. Jadi nggak sekedar cuman eh, di Spider-Verse itu nggak sekedar cuman kunjungan menyemangati anak, tapi ada juga kita membantu dengan donasi gitu ya kan. Meskipun nggak seberapa sih waktu kita dapat di Car Free Day itu, cuma ya 1 juta gitu ya kan, gitu. Tapi ya kita tulus melakukan itu semua ya kan. Kita pakai kostum di Car Free Day itu panas-panas juga gitu ya kan, dengan orang berfoto dengan seikhlasnya gitu ya kan, donasi seikhlasnya. Ya udah, apa yang kita dapat ya kita berikan ke anak itu gitu. Nah, di saat diberikan itu, oh dari mana? Oh dari teman-teman Spider-Verse Indonesia gitu ya kan. Jadi
kita diingat terus gitu, kita diingat terus untuk kebaikan kita gitu, ya kan? Oh, baik sekali Spider-Verse ini untuk membantu anak-anak yang membutuhkan, terutama untuk anak-anak yang sakit, ya kan? Awalnya juga komunitas ini terbuat dari anak yang fans berat Spider-Man, namanya Jose Edward. Dia nggak bisa, dia kena spinal muscular atrophy, dia nggak bisa bangun dan dia nggak bisa makan, ya kan? Tapi dia fans banget Spider-Man gitu ya kan. Terus ketua kita juga akhirnya buat komunitas, buat video lagi gitu ya kan. Awalnya gitu buat video. Terus habis itu kok kayaknya sayang nih nggak diterusin gitu. Ya udah jadi saya direkrut sama ketua saya untuk join video di awal. Terus habis itu ya udah kita buat. Oh kayaknya sayang nih kalau berhenti di sini aja gitu. Ayo kita lakukan yang lebih baik lagi gitu ya kan. Yaitu menyemangati anak-anak gitu. Nah Spider-Man ini jadi sampai sekarang juga udah jalan 3 tahun Spider-Verse Indonesia. Ya hopefully kalau pandemi ini kita bisa kunjungan lagi ya, memberikan inspirasi lagi kepada orang yang membutuhkan ya. Nggak cuma anak-anak sebenarnya sih. Siapa aja kalau yang membutuhkan misalnya untuk join untuk yayasan atau apa gitu, memberikan donasi, ya kita siap aja gitu untuk menolong siapapun itu yang membutuhkan gitu bro. Wah, gila bro. Gue speechless, asli keren banget. Berawal dari lu mau istilahnya menghibur anak lu, tetapi justru karena ngelihat band eh, terhibur, lu punya satu power untuk menghibur anak-anak lain di luar sana ya. Dan Iya, ujung-ujungnya betul. malah sebenarnya secara tadi lu sempat cerita bahwa pribadi lu sendiri berubah dari lu yang tadinya pemalu, sekarang lu istilahnya santai aja ketemu orang di luar dengan kostum seperti itu kan. Yap, Ya, di satu yes, sisi itu betul. ada satu perubahan bagus buat lu, dan yang terlebih lagi yang gua dari tadi gua diam aja. Gila, ini hanya cosplay, orang kesannya lu ngapain pakai baju aneh-aneh gitu tengah jalan. Ternyata di situ ada satu tujuan mulia yang lu orang kerjain ya, dari Spider-Verse ya tadi ya. Yes, Spider-Verse Indonesia. Yap. Oke. Nah, itu Hmm. ternyata punya tujuan mulia. Kalau anak-anak perlu dihibur, lu orang yang yes, dengan apa adanya lu datang untuk memberi gitu ya. Wow. Gile, gue dari tadi Yap, merinding aja di yap. sini. Iya, Bro, lu waktu iya memang. waktu sorry. Halo, putus-putus ya. Yes. Ya, putus-putus ya, Bro, muter. Bro, pengalaman charity lu ada yang berkesan nggak? Ini ada yang tanya nih, Bro Eriadi tadi. Tolong ceritain dong Oh, pengalaman oke, yap. charity yang paling berkesan itu apa? Paling berkesan ya, yang paling berkesan selama charity. Yes. Selama charity. Eh, ada pas galang donasi macam-macam sebenarnya ya, macam-macam sebenarnya. Ada anak-anak yang iseng, yang udah remaja gitu ya. Kenapa nggak gelayutan gitu ya kan? Kenapa nggak manjat gitu ya kan? Uh, gue saya waktu pertama ya oke ya sempat Yes, mati ya Bro. tadi ya. Iya, ya tadi, muter. Yes. Jadi Udah, Bro? lucu sebenarnya gitu ya kan. Kalau anak-anak tanya kayak gitu, mesti jawab apa gitu ya kan sebenarnya gitu ya kan. Kok Spider-Man cuman jalan doang gitu ya kan, cuman gini-gini doang gitu ya kan. Akhirnya kita juga nggak kehabisan ide gitu ya kan. Oh,
webnya kita habis gitu ya kan. Oh tadi baru menumpas kejahatan, kita capek gitu. Jadinya ada pengalaman yang lucu juga gitu. Jadi ada pengalaman yang anak-anak yang luar eh, di luar dugaan gitu ya kan. Ada yang mau mukul atau apa gitu. Jadinya kita tapi kita mesti terus apa ya? eh, nggak boleh marah ya kalau kayak gitu ya kan. Biasanya kan kalau orang biasa jalan gitu ya kan, ada anak kecil yang rada nakal atau apa gitu ya kan, kita kan langsung kok kayaknya ini anak nakal banget gitu ya kan, kayaknya kok orang tuanya nggak ngajarin atau apa gitu ya kan. Terus habis itu apa ya kita mesti terima ya sebenarnya gitu, sebagai Spider-Man nggak boleh marah gitu, kita mesti tetap baik sama anak itu ya kan, dibilangin gitu ya kan, jangan jangan gitu lagi ya gitu. Kalau kamu mau menjadi anak yang baik, kamu harus melakukan yang baik, gitu-gitulah. Jadinya di mana kita belajar juga mesti ada kesabaran ya untuk jadi Spider-Man itu. Nggak bisa kita memakai kostum terus tidak mencerminkan karakter dari Spider-Man, atau di luar karakter Spider-Man itu uh, ya jangan jadi cosplayer kalau kayak gitu mungkin ya gitu. Ya kan, apalagi Spider-Man terkenal friendly banget sama anak-anak gitu ya kan, jadi nggak boleh apa dari tutur bahasanya, dari kata-katanya itu juga mesti kita kuasain ya sebenarnya gitu ya kan. Nggak boleh ada yang menjatuhkan, nggak boleh ada yang buat down gitu. Tapi ya lucu aja sih gitu, itu pengalaman yang apa, sebelumnya kita belum pernah belajar gitu ya kan, tapi oh ya ternyata anak-anak itu sebenarnya semuanya beda sebenarnya gitu ya kan. Eh, Seneng aja gitu kita, saya sebagai cosplayer Spider-Man bisa menemukan banyak karakteristik terutama untuk anak-anak ya kan. Entah itu anak-anak yang sehat, entah itu anak-anak yang sakit, kita juga bisa mengenal lebih banyak ya. Kita bisa mengenal siapa sih diri kita gitu ya kan sebenarnya gitu. Apakah kita memang uh, destin untuk menghibur mereka gitu ya kan. Kalau menurut saya ya memang itu nggak semua orang mempunyai itu gitu ya kan. Tapi ya puji Tuhan di Spider-Verse Indonesia ini terus aja gitu berbuat baik gitu. Jadinya kita lama-lama yang baru-baru pun juga oh ya inspirasi ya, baik gitu ya kan, baik 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 baik, positif semuanya gitu ya kan. Apa yang kita lakukan sebenarnya positif semuanya. Jadi bukan cuman kita mau dilihat sebagai untuk jadi terkenal, untuk jadi famous, untuk dapat jadi banyak followers, itu bukan tujuan kita. Untuk banyak duit itu bukan bukan tujuan kita sebenarnya gitu ya kan. Kita apa untuk melakukan ini dengan ikhlas hati, dengan seneng banget gitu ya kan, tanpa ada uh, beban apa-apa ya kan. Tapi ya ya kita lakukan dengan uh, sukacita sebenarnya, sukacita gitu. Jadi kalau di mana sukacita itu kita memberikan, ya kita dapat yang baik juga gitu ya kan. Yang kita terima cemooh kalau misalnya oh kok ini rada Spider-Man-nya rada kurang, atau misalnya rada gemuk atau gimana gitu ya kan, ya udah kita berusaha untuk apa ya, untuk cuek gitu ya kan. Mungkin untuk kita bisa mengintrospeksi diri sendiri gitu ya kan. Kalau sebagai cosplayer mungkin oh gue kenapa ya gitu ya kan, apa apa gue kostum gue jelek apa gitu. Jadi kita nggak pernah bales sih sebenarnya untuk apa yang negatif-negatif itu kita nggak pernah bales, karena ya harus mencerminkan Spider-Man terus gitu. Jadi ya udah kita terima sebagai masukan, tapi itu untuk improve kita sendiri sebenarnya gitu, untuk improve kita sendiri.
Jadi kita bisa lebih baik, kita bisa lebih sabar gitu ya kan, kita bisa melihat kesusahan orang lain yang begitu susah, di mana dia harus berjuang sendiri. Kadang-kadang ada anak waktu itu di rumah sakit ada yang udah gede, terus orang tuanya nggak tahu kemana gitu ya kan, jadi dia cuma sendirian gitu, dan dia berjuang sendirian. Itu kita merasa kayak apa ya, eh dia dengan segala kondisinya menerima gitu. Kenapa kita cuman kita yang udah Spider-Man ini, ya kan? Tapi kita masih banyak mengeluh gitu ya kan? Eh di mana anak-anak yang sakit itu dia di dalam kesakitan aja dia bisa menerima, dia masih bisa happy, masih bisa bahagia gitu ya kan? Kenapa kita nggak menjadi orang tersebut gitu? Sebenarnya kita belajar dari situ sebenarnya gitu ya kan? Biasa kalau cuma sakit, aduh ini udah mengeluh sakit gitu ya kan? Ini mengeluh sakit gitu ya kan? Di situ kita bisa belajar, jadi kita menguatkan diri kita sendiri sebenarnya gitu. Untuk apa? Bersikap positif gitu ya kan? Untuk pikiran positif. Ya kalau kita ada sakit ya kita mesti apa? Intinya ya berjuang untuk sembuh, ya kan? Tak lupa untuk kebaikan orang lain yang pernah kita dapat dari orang lain, itu kita juga harus ingat terus ya. Sehingga kita tidak digandrungin sama pikiran-pikiran negatif sebenarnya gitu. Itu sih sebenarnya yang intinya, yang kalau menurut saya anak-anak itu mau menemukan kebahagiaan aja sebenarnya, sukacita gitu. Nah, sama seperti kita, kita juga jangan lupa mencontoh seperti anak-anak kecil tersebut gitu. Untuk selalu bahagia, selalu sukacita, di mana ada negatif komen apa-apa semuanya, ya udah kita terima aja sebagai masukan gitu ya kan. Untuk kita lebih lagi sebenarnya gitu, untuk motivasi lagi. Tuh kan. Wah, keren banget. Bro, ini waktu tinggal 10 menit nih kalau gue lihat. Tapi gue hari ini gila belajar banget. Teman-teman, kalau teman-teman yang baru bergabung, 50 menit pembicaraan saya dengan salah satu cosplayer Indonesia, Nick Spidey. Ya, yang pertama adalah bahwa di dalam diri kita ini sebenarnya punya satu potensi untuk menjadi pahlawan. Ya, seperti Spider-Man. Spider-Man itu adalah orang biasa. Tetapi pada saat dia punya hati yang mau memberi, dia menjadi someone, menjadi seseorang yang berbeda. Dia mau menolong orang, melihat yang susah dia mau tolong, dia mau bantu, melihat satu kejahatan dia mau, istilahnya dia mau jadi pahlawan. Disitulah dia menjadi seseorang yang berbeda. Seperti Bro Nico, dia melihat sosok Ben, anaknya yang dari 2 hari, dia 2 hari sudah mengalami operasi, sampai sekarang 9 tahun masih ada selang yang harus dipakai setiap malam untuk memberi susu. Tetapi di situ malah Bro Nico berubah karena dia melihat sosok Ben yang tidak nyerah dengan keadaannya. Tetapi Ben terus bersemangat, ya, Ben bersemangat, dan dia terus malah memberikan sukacita, memberikan penghiburan bagi Bro Nico di situ, sehingga Bro Nico sekarang berubah menjadi seorang cosplayer. Cosplayer bukan sekedar untuk yang tadi bilang mau cari uang, buat buat dapat follower, buat saya famous atau apa, bukan seperti itu. Malah Bro Nico dan komunitasnya ini punya satu misi mulia, yaitu menghibur anak-anak yang berkesusahan. Bahkan tadi Bro Nico bilang panas-panasan di tengah di dalam kostum itu, di tengah-tengah jalanan waktu Car Free Day, dia menggalang dana untuk anak-anak yang sakit. Wow, saya bilang. Dan satu statement yang tadi yang Bro Nico katakan, pada saat dia memberi dengan tulus, malah Bro Nico dan teman-teman mendapat lebih. Dia mendapat satu penghiburan, kekuatan. Mungkin saat yang saya bisa simpulkan dalam bahasa saya adalah, kalau kita saat ini sedang mengalami masalah dengan efek-efek dari pandemi dan yang lain-lainnya, dan kita hanya melihat diri kita susah, diri kita malang, kita akan semakin terpuruk. Tetapi pada saat kita keluar dan mulai melihat, ternyata di luar sana banyak loh yang lebih membutuhkan dari kita. Di luar sana banyak loh yang bisa kita lakukan. Dengan keterbatasan kita, kita masih bisa give something, memberi sesuatu. Bukan hanya uang,
mungkin hanya memberi penghiburan seperti teman-teman dari komunitas ini, ya hanya mungkin tos, just high five dan yang lainnya. Seperti itu, justru malah itu balik ke kita yang tadinya harusnya kita down, kita dikuatkan, kita dapat satu Ya, kekuatan baru seperti itu. Wow, ini saya bilang malam betul hari ini sekali. luar biasa. Jadi teman-teman tanya mentor, malam hari ini boleh dikatakan everybody is superhero. Yes, Betul setiap sekali. kita Ya, adalah pahlawan-pahlawan. Tinggal kita mau menyikapinya seperti apa. Tadi ada dari Zivora nih mengatakan gak boleh mental baik. victim. Ya, Yes, kita nggak boleh betul. istilahnya mengasihani diri kita, memiliki mental sebagai aku korban. Tidak. Tapi bagaimana kita di tengah krisis justru punya mental, apa yang bisa gua kerjakan dengan kondisi saat ini? Apa yang bisa gua Ya, berikan untuk orang-orang sekitar? Even just say hi, memberi penghiburan, memberi kekuatan, memberi doa. Kalau ada kelebihan dengan uang, kita beri uang. Itu akan berbalik betul. lagi ke kita semuanya. Begitu ya, bro? Betul sekali. Betul sekali. Iya. Di mana kita bisa memberikan selagi kita bisa, pasti eh, timbal baliknya ya positif juga. Dimana kalau kita memberikan negatif, ya amit-amit kita negatif juga dapatnya gitu. Jadi jangan pernah stop untuk melakukan kebaikan, memberikan kebaikan sebisa kita, semampu kita. Kita juga nggak mesti menjadi orang yang mau dilihat sombong, ya kan? Karena kita bisa memberi terus, bukan itu sebenarnya gitu ya kan? Tapi kita memberikan dengan apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Kalau Spider-Man, player Spider-Man yang kita bisa memberikan ya kita just be Spider-Man gitu. Kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya duit banyak sebenarnya. Itu juga, tapi sekali lagi itu yang membuat kita melakukan untuk lebih berbuat baik lagi dari anak-anak itu. Jadi luar biasa memang pengalaman yang saya udah dapat uh, karena di mana kita setiap hari harus belajar sebenarnya untuk dari setiap kita pakai kostum untuk menghibur anak-anak itu sebenarnya kita belajar terus. Pasti ada hal yang baru kita belajar setiap kali kita pakai kostum. Entah itu dari karakteristik dari teman-teman, dari karakteristik dari anak-anak, itu kita belajar banyak setiap kita memakai kostum ini gitu. Oh, ada yang menerima, bahkan orang juga kalau kita ke rumah sakit, suster-suster, dokter-dokter juga pengen foto sebenarnya sama kita gitu ya kan. Itu juga kita merasa uh, kita nggak diasingkan sebenarnya gitu ya kan. Although ada orang yang bilang ngapain sih pakai Spider-Man gitu ya kan, udah panas-panas, you look ridiculous apa gitu ya kan, jalan-jalan ke rumah sakit gitu. Ya it's okay gitu ya kan. Yang penting kita tidak melakukan hal-hal yang negatif yang bisa menjatuhkan orang, yang bisa merugikan orang lain itu tidak kita lakukan gitu. Kita lakukan tetap yang positif. Ya udah, despite all the negative thinking dari orang lain, ya kita blok aja ya sendiri mungkin gitu ya. Gitu. Keren, keren. Teman-teman, kalau teman-teman berbuat baik dan orang sekitar mungkin mencemooh, orang-orang sekitar mungkin bilang, ngapain lu tuh kayak begitu. Tetapi kalau memang hati teman-teman tergerak terus untuk berbuat baik, lakukanlah terus. Peduli apa kata orang, yang penting tujuan hati kita mulia, yaitu kita memang mau membantu, kita memberi, Yes. lakukanlah. Mungkin orang-orang sekitar tidak menerima, aneh dengan melihat kita kok begini. Tetapi percaya, tadi kata Bro Niko katakan, kita melakukan itu, kita sendiri yang akan dikuatkan, kita sendiri akan diberkati. Kita sendiri akan terus belajar. Dan tadi satu hal yang juga saya dapat, pada saat kita mengenakan kostum, kayak tadi lu bilang bro, Spider-Man karakternya itu memang kita nggak boleh menjatuhkan ya personal brandingnya itu ya. Nggak boleh, nggak boleh. Tetap harus kalau cosplayer harus into karakter banget ya. Ya di sini gue cuman bisa jadi Spider-Man, nggak bisa jadi karakter yang lain karena itu another kayak PR lagi ya untuk kita sebenarnya gitu ya kan. Sebagai cosplayer itu ada yang gampang, ada yang susah gitu ya kan. Tapi di mana untuk menjadi yang serius ya
mesti fokus saja ya satu karakter. Jadi kalau menurut saya ya gitu ya kan. Ya kalau kalau saya sih Spider-Man aja gitu. Sesekali sesekali jadi Superboy gitu, tapi itu juga cuman buat apa iseng aja sih sebenarnya gitu. Tapi mainly untuk saya sih fokus ke Spider-Man aja sih. Oke, 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 oke. Wow, mantap sekali. Yap, Message lain yang kita dapat di penutupan ini adalah fokuslah dengan apa yang sudah kau tentukan. Kita fokus. Fokus betul. kerjakan dan itu akan membuahkan hasil yang lebih maksimal dibanding kita mencoba ini, mencoba ini, mencoba ini, mencoba ini. Gitu ya, Bro ya. Betul sekali. Nah, kita fokus. Teman-teman, jadi hari ini pembicaraan singkat, tetapi saya sendiri sampai diem aja. Yang saya yang tadinya bawel ini jadi diem dan belajar banyak. Diingatkan kembali bahwa kita ini sebenarnya adalah pahlawan. Pahlawan untuk diri kita sendiri, pahlawan untuk keluarga kita. Tinggal kita mau gak punya sikap itu, punya mental itu. Dan salah satu cara paling gampang adalah kita punya hati yang memberi, bermurah hati. Memberi itu sekali lagi bukan hanya uang, kita bisa beri kekuatan kepada teman kita, say hi, beri doa. Di dalam doa kita sebut nama teman-teman kita, ya. Nah, dan itu semua akan kebaikan-kebaikan yang kita tabur itu akan berbalik semua ke kita. Lalu Betul. di mana tadi yang terakhir adalah kita tetap fokus pada apa yang kita kerjakan. Disitulah nanti hasil maksimal sudah menanti kita. Kira-kira seperti itu malam hari ini teman-teman. Everybody is superhero. Teman-teman yang ada yang hari ini menyaksikan IG Live Ditanya Mentor, saya boleh katakan bersama Bro Niko, kalian adalah pahlawan. Ayo bangkit, bangkitkan mental itu. Jangan mental victim, jangan punya mental korban. Tetapi kalian yang saat ini mungkin sedang berada di kondisi yang tidak enak, teman-teman bisa bangkit. Teman-teman harus bangkit. Ben dari usia 2 hari sampai 9 tahun masih bergantung dengan alat-alat medis, tetapi dia tidak mengeluh dengan keadaannya. Dia tidak iri Ya. dengan keadaan sekitarnya. Dia tidak peduli orang lain bilang apa, yang dia tahu adalah saya pasti sembuh, saya harus sukacita, saya harus menghibur orang tua, adiknya. Saat ini yang terjadi adalah seperti itu. Very inspired. Sangat ini. Jadi Yes. kita yang menghadapi keadaan yang tidak enak, jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Tuhan tidak buta. Tuhan tidak tuli. Naikkan doa kita kepada Tuhan, dan Tuhan pasti mendengar. Asal kita punya hati yang tulus untuk membantu. Kira-kira gitu ya, Bro? Betul sekali, Bro. Mantap. Mantap, Bro. Boleh, ini adalah penutup, Bro mau katakan something? 1,5 menit. Oke, untuk teman-teman, jangan pernah berhenti berbuat baik kepada orang, tetapi lakukanlah itu dengan sukacita, dengan penuh bahagia, dengan apa adanya, dan just be yourself. Just know that kita bisa menjadi hero dengan keluarga kita, dengan kekuatan kita sendiri. Mantap. Hari ini luar biasa sekali. Oke, teman-teman, waktu tidak lama lagi, Thank you. saya dan Nick Spidey akan mengakhiri IG Live pada malam hari ini. Dan teman-teman, kalau memang mau tahu kegiatan Bro Niko, boleh follow di mana, Bro? Silakan, Bro. Boleh follow di Nick Spidey atau di Spiderverse_Indonesia. Spiderverse Indonesia. Oke, Nick Spidey Spiderverse.id. Yeah. dan Spiderverse_Indonesia. Kalau teman-teman mau bantu, mau ikut-ikutan donasi, boleh. Dan kalau teman-teman mau lihat charity yang saya dan Bro Niko lakukan, bisa lihat di YouTube yang ada, yaitu di Think Channel, di mana kami waktu itu berdua menghibur anak-anak PAUD anak-anak PAUD kaum marginal di daerah Tanah Tinggi sana. Kita menghibur mereka. Kita bisa di situ. Teman-teman bisa melihat dan juga follow Big Tami Kulinari kalau boleh. Oke, sekian untuk malam hari ini. Sungguh memberkati, Bro. Semoga Ben cepat sembuh dan dia akan jadi inspirasi buat banyak orang. Dan Bro Niko juga harus dong. Thank you, Bro. Oke deh, see you semua ya. Bye-bye semua. Bye-bye semua, terus semangat.